إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Dan ini Allah mudahkan karena hampir libur kajian kita. Tadi kajian pada maghrib kita liburkan di depan, ya, itu libur karena memang hujan yang sangat deras. Alhamdulillah setelah selesai sholat maghrib hujannya berhenti. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 rahasia yang mana disebutkan oleh para ulama kita dan disebutkan oleh para penulis dalam buku ini, bahwasanya setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat dari dosa yang kita lakukan. Sesungguhnya ada rahasia di balik hal tersebut. Dan rahasia itu dikatakan oleh penulis di sini, ketahuilah bahwa orang memiliki basirah atau mata hati, bila melakukan kesalahan ia akan memandang 3 perkara. Ketika dia terjatuh dalam satu dosa, maka dia akan memandang pada tiga perkara, 3 hal. Yang pertama, memandang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu membuahkan pengakuan bahwa perbuatannya memang salah dan sebagai pernyataan bahwa dirinya berdosa. Tatkala kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu dan mengerjakan sesuatu, serta melarang kita untuk mengerjakan sesuatu dan memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu, berarti di sini ada ketundukan kita. Tatkala kita melanggar aturan itu berarti kita salah. Tatkala kita melakukan larangan berarti kita tahu bahwa kita salah. Dan ini seseorang bisa melihat dengan cara apa dia belajar. Dia belajar. Makanya tatkala Nabi Adam alaihi salam terjatuh ke dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan sebuah pohon dalam apa? Dalam surga, itu pohon khuldi atau buah khuldi. Ketika dia memakannya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengusirnya dari singgasana surga ke dunia. Diusir kemana? Ke dunia. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Adam alaihissalam apa? Mengakui kesalahannya, bahwasanya apa yang dilakukan betul-betul salah dan apa yang dilakukannya betul-betul berdosa. Karena apa? Karena dia telah melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dalam doa ini memberikan faedah kepada kita. Tatkala kita berbuat kesalahan dan dosa yang kita lakukan tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa yang kita lakukan itu pilihan kita. Pilihan apa? Pilihan kita. Karena Allah tidak ingin kita bermaksiat kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai mereka mau merubah nasib mereka sendiri. Makanya tatkala Nabi Adam alaihi salam mengakui dosanya dan melakukan mengakui kesalahannya, dia mengatakan apa? Rabbana ghalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kenapa dia zalimi dirinya? Karena dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memandang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala,
kita akan merasa bersalah. Hatta orang yang tidak berdosa saja, kalau dia melihat kewajiban yang telah ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa tidak apa? Tidak cukup. Ternyata selama ini dia termasuk orang yang apa? Masih taksir. Taksir itu masih kurang dalam mengerjakan kewajiban dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karenanya Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita memandang dua hal ini, yang pertama perintah dan larangan, apabila kita mengerjakan perintah atau meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, maka di sini kita akan merasa berdosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa bersalah terhadap dosa yang kita lakukan. Ingat Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sehebat apapun kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kita sholat, kita sujud dan lain sebagainya, yang harus kita garis bawahi adalah apa yang kita kerjakan tidak sama sekali memberikan manfaat kepada Allah. Tidak sama sekali memberikan manfaat kepada Allah. Setiap hari kita puasa, bahkan kita memperbanyak puasa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasulullah SAW puasa sampai-sampai kami mengira dia tidak akan berbuka pada satu bulan tersebut. Kadang-kadang beliau berbuka sampai kami mengira dia tidak akan puasa pada satu bulan tersebut. Hatta seseorang sekalipun dia berpuasa dan dia sholat malam kemudian dia baca Al-Quran, sehebat apapun dia membacanya, ingat bahwasanya ibadah yang dia lakukan tidak sama sekali memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan manfaat kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah bangga, oh saya sudah salat, saya sudah puasa, saya sudah baca Al-Quran. Ketika Allah uji dia, dia akan mengeluh, ya Allah aku sudah salat, kenapa aku diuji? Ya Allah aku sudah puasa, kenapa aku diuji? Karena Allah menguji seseorang, itu bukan karena Allah apa? Allah ingin membahayakan. Makanya para ulama kita mengatakan, innallaha la yabtali ibadahu liyuhlikahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menguji seorang hamba untuk membinasakan hamba tersebut, akan tetapi liya'lama qadrahu, akan tetapi agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui kedudukan hamba terhadap mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah nggak tahu, tapi Allah ingin menguji agar hamba itu makin kuat. Maka tatkala kita diuji, jangan kita mengadu kepada Allah dengan ibadah yang telah kita lakukan, jangan. Jangan pernah. Ya Allah aku sudah sholat, ya Allah aku sudah begini, ya Allah aku sudah begitu, tapi kenapa aku enggak? Ibadah yang kita lakukan dengan ujian yang ada pada kita, ingat itu seharusnya berimbang. Maksudnya berimbang adalah apa? Orang yang paling soleh adalah yang paling berat ujiannya. Makanya tidak ada satupun manusia yang paling berat ujiannya melebihi para nabi dan rasul. Betul atau tidak? Apakah mereka tidak soleh? Mereka soleh atau tidak? Sangat soleh. Nabi SAW itu kurang soleh apa? Tapi beliau mendapatkan ujian bertubi-tubi. Ujian bertubi-tubi. Di sinilah kadar keimanan seseorang akan makin apa? Makin kuat. Dan tatkala Allah menguji seorang hamba, maka ingatlah Allah tidak akan mencelakakan dia, bukan untuk membinasakannya, tapi apa? Agar Allah mengangkat derajatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba sampai-sampai apa? Duri yang menusuk kakinya itu akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana Allah uji kita dengan penyakit? Lalu bagaimana Allah uji dengan kita sakit? Allah uji dengan kita dengan kemiskinan, kesusahan dan lain sebagainya. Tentunya karena Allah apa? Sayang sama kita. Nanti kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi dosa yang menempel pada badan kita. Itu diantara tujuan daripada ujian. Dan tatkala kita melakukan dosa, maka yang harus kita pandang pertama, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, seluas lautan, bahkan sebanyak tetesan lautan di lautan sana, maka sesungguhnya dosa yang kita lakukan tidak memberikan pengaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencatatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'iman. Aku tidak ingin mereka memberikan rezeki kepadaku. Aku juga tidak berharap mereka beri makan kepadaku. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki dan Allah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sehingga dosa yang kita kerjakan tidak mencederai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kita kerjakan
tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita menganggap dua hal ini saling berjalan, maka kita akan selalu merasa bersalah kalau kita berdosa. Selalu merasa bersalah kalau kita bikin dosa. Yang pertama. Yang kedua, memandang janji dan ancaman. Sehingga hal itu menghadirkan perasaan takut yang mendorongnya untuk bertaubat. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Tapi subhanallah, anehnya manusia itu pengennya yang instan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau yang janji kadang-kadang dia merasa kok lama kali janjinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyelesaikan janjinya. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Matalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan sorga yang kami janjikan untuk orang-orang yang bertakwa dalam surat Muhammad. Minta Al-Quran boleh. Matalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan surga yang kami janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini Allah berjanji kepada mereka. Artinya apa? Dengan janji Allah tersebut, mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka semangat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Muhammad. Surat apa? Surat Muhammad. Allah mengatakan, ya. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat ke-15. Allah mengatakan apa? Matalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang Allah janjikan kepada siapa? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa yang melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada siapa? Allah. Maka dia dikatakan orang bertakwa. Apa janji Allah kepada mereka? Yaitu surga. Fiha anharu min ma'in ghaira asin. Di dalamnya ada apa? Dalam surga itu ada sungai yang rasanya tidak payau. Payau bahasa Indonesia ya. Tidak payau. Percampuran antara air tawar dan air asin, tengah-tengahnya namanya payau. Enggak asin, enggak tawar. Air sungai yang tidak yang wa anharu min laban lam yataghayyar ta'amuhu. Yang kami janjikan kepada mereka yang keluar dalam sungai yang apa? Isinya adalah apa? Laban. Susu. Lam yataghayyar ta'amuhu, yang tidak akan berubah apa? Rasanya. Susu 1 liter berapa harganya? 1 liter susu berapa? 20.000. Merek apa itu? 20.000. Itu 1 liter. Di sorga bukan 1 liter jamaah. Tapi 1 sungai dikasih sama kita. Mengalir itu susu semuanya. Mengalir susu. Ini Allah janjikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang saleh, mereka akan masuk ke dalamnya. Dan dalam surga itu berbagai macam sungai. Yang pertama adalah sungai dari air. Yang apa? Yang tidak payung. Yang kedua sungai yang apa? Isinya adalah susu. Lam yataghayyar ta'amuhu, yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau susu kita berubah-ubah rasanya. Kalau susu yang yang fresh milk, begitu kita buka 3 jam dia akan basi. Tapi kalau di sorga, Bapak Ibu bisa bayangkan, itu sungai isinya susu dan boleh kita minum kapan saja dan sepuasnya, enggak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Siapa yang janji ini? Allah yang janji. Allah yang janji. Yang ketiga, wa anharum min khamri ladzati lisyaribin. Sungai yang ketiga lah sungai yang isinya adalah apa? Khamr, yang sangat nikmat bagi yang meminumnya. Dan yang keempat, wa anharum min asalin musaffa.
sungai dari madu yang murni. Allahu Akbar. Janji siapa ini? Allah. Coba kita bayangkan, 1 liter madu berapa harganya kita beli? Mahal apa murah? Di surga Allah Subhanahu wa taala janjikan itu bukan 1 liter, 2 liter, bukan 1 ton, 2 ton, sungai yang mengalir isinya madu. Isinya apa? Madu. Bisa kamu ambil, bisa kamu minum, bisa kamu nikmati kapan saja kamu mau. Ini janji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum fiha min kulli tsamarat." Bagi mereka dalam surga itu semua buah-buahan yang dia inginkan. Mau apel, mau ini ada itu, mau semuanya ada. Mau kita makan silakan, tidak kita makan juga sih silakan. Wa maghfiratum mir rabbihim. Dan juga ampunan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Kaman huwa khalidun finnar wa suku ma'an hamiman faqata'a ma'ahum. Apakah sama antara mereka itu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang memasuki surga yang kekal dalamnya, yang mereka diberi minum dari air panas yang sangat panas, akhirnya ketika mereka minum putus-putuslah usus-usus mereka. Allahu Akbar. Ini janji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala Allah berjanji kepada kita agar kita selalu rindu dengan janji itu, sehingga kita selalu semangat untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca Al-Qur'an nggak pernah bosan. Kalau bersolat malam juga tidak pernah tinggal, atau minimalnya solat witir. Minimal solat witir. Memandang janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang selanjutnya memandang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mengancam gak main-main. Allah ketika sudah mengancam dia enggak main-main, dan ancaman Allah dalam Al-Qur'an luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Kalau kita melihat janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ancaman Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berpikir, ketika kita mau bermaksiat kita takut dengan ancaman. Ketika kita melakukan ketaatan kita ingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Saya salat bukan karena Allah ingin saya memberikan manfaat kepada Allah, tapi Allah janji akan kasih saya surga. Akhirnya apa? Kita nggak pernah bosan salat, nggak pernah bosan baca Al-Quran, nggak pernah bosan melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu membuahkan apa? Sehingga hal itu menghadirkan perasaan takut yang mendorongnya untuk bertaubat. Ketika dia terjatuh, dia akan takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, memandang pengukuhan Allah kepadanya dan pembebasan atas dirinya dengan taubat yang dilakukannya. Apabila Allah berkehendak, dia tentu akan menjaganya dari maksiat tersebut, sehingga munculkan ragam pengetahuan terhadap Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, kebijaksanaannya, rahmatnya, ampunannya, kelembutan, dan kemuliaannya. Tatkala kita menghadirkan ini, kita harus tahu bahwasanya tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan melainkan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita bisa tidur karena Allah bisa buat kita bisa tidur. Saya waktu kuliah masih di Jember waktu itu. Jadi suatu hari ada seorang tinggalnya nggak jauh dari kampus SPDI, memanggil kami untuk meminta kami untuk meruqyah istrinya, meruqyah istrinya. Maka saya sama kawan datang bertiga. Kami tanyakan apa yang dialaminya. Dia cerita kondisi istri yang sebenarnya. Ustaz, istri saya 24 jam gak tidur, Ustaz. Dan gak bisa tidur. Gak bisa bayangkan 24 jam gak tidur itu luar biasa. Malam dia mau tidur, paling bentar dia udah bangun. Dia udah apa? Bangun. Dan dia merasa betapa tersiksanya hal tersebut ketika dia alami. Berarti kita bisa tidur nikmat atau bukan? Nikmat. Saya berjumpa dengan kawan di daerah Gatot Subroto. Dia punya usaha di situ. Dia tanya sama saya, Ustadz,
Menurut Ustadz, nikmat apakah di antara nikmat Allah? Salah satunya nikmat apakah yang paling nikmat? Saya bilang salah satu nikmat iman nikmat Islam. Maksud saya bukan ke situ, Ustaz. Nikmat yang ada pada diri kita. Nikmat sehat, Pak. Ustaz, kalau saya memandangnya, di antara nikmat yang paling besar yang Allah kasih sama kita tuh nikmatnya bisa buang air dengan lancar katanya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Buang airnya lancar itu nikmat yang sangat besar yang menjadikan melancar itu siapa? Allah. Harus kita pandang ini. Bagaimana kalau Allah itu cabut nikmat tersebut? Bagaimana kalau nantinya sehat Allah jadikan dia sakit? Bagaimana kalau yang tadinya kaya Allah jadikan dia miskin? Bagaimana kalau yang tadinya mendengar Allah jadikan dia tuli? Bagaimana tadinya yang sehat Allah jadikan dia lumpuh dan lain sebagainya? Dan Allah Maha mampu melakukan segala-galanya. Allah Maha mampu melakukan segala-galanya. Sehingga kalau kita mau bertobat, mau bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa Allah telah mengukuhkan kita. Allah telah menolong kita, Allah telah memberikan kita jalan dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak terjatuh ke dalam maksiat. Kalau kita terjatuh, langsung taubat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Al-Khabir. Maha apa? Maha Kalau Al-Alim Maha mengetahui. Kalau Al-Khabir, khabar dari kata khabar, akhbaro yukhbiru. Khabir artinya apa? Maha me, apa? Mengetahui. Sama dengan hanya saja beda Al-Alim dan Al-Khabir. Kalau Al-Alim itu Allah mengetahui, tapi Al-Khabir lebih detailnya. Jadi Allah mengetahui detail-detail perbuatan kita. Detail-detail perbuatan kita Allah tahu. Sehingga Al-Alim dan Al-Khabir saling melengkapi. Nama Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna, bukan saling melengkapi apa? Yang sangat sempurna. Allah ketika dinamakan dengan Al-Alim, Allah mengetahui detail-detail perbuatan kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan Al-Khabir, Allah juga tahu detail-detail perbuatan kita. Tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan kecuali Allah. Kecuali Allah tahu. Allahu Akbar. Allah Maha apa? Maha tahu. Makanya kalau kita baca buku karangan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, karena saya pernah lihat di sini satu terjemahannya kalau nggak salah ada ya Asma wa Sifat ya, karangan Syekh Abdul Razak. Bapak baca itu bukunya, Masya Allah, itu buku yang sangat bagus, yang mana isi itu semuanya daging, Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita baca agar kita itu tahu nama Allah Al-Alim itu apa maksudnya, nama Allah Asy-Syakur itu apa maksudnya. Ketika Allah menamakan dirinya dengan Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya apa? Maha berterima kasih. Asy-Syakir dan Asy-Syakur itu artinya sama. Kalau Asy-Syakir maha berterima kasih, Asy-Syakur maha berterima kasih lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan manusia. Kalau manusia dia akan berterima kasih kepada seseorang jika orang tersebut berbuat baik kepada dia. Betul atau tidak? Misalnya Pak Irfian ngasih saya hadiah, saya akan berterima kasih sama Pak Irfian, jazakallah khairan Pak, semoga Allah balas kebaikan Bapak. Betul atau tidak Pak? Ya, pasti. Tapi kalau Allah berterima kasih kepada hambanya tatkala hamba itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kita sholat, Allah berterima kasih. Terima kasih wahai kamu sudah sholat. Kita sholat, Allah bahkan berterima kasih karena dia telah sholat. Jadi bedanya manusia, kalau manusia berterima kasih untuk orang yang berbuat baik kepada dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada hambanya, tatkala hamba itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Beda ya? Beda. Yang lebih dari itu, walaupun hamba itu berbuat baik untuk dirinya sendiri, manfaatnya kepada dirinya, Allah janji kepada dengan surga. Tatkala dia baca Al-Quran, manfaatnya untuk siapa? Untuk Allah apa untuk kita? Untuk kita. Tatkala kita salat, manfaatnya untuk siapa? Untuk Allah apa untuk kita? Untuk kita. Tatkala kita berangkat haji, berangkat umrah, manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Makanya Allah akan berterima kasih kepada mereka tatkala mereka berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Berbuat baik untuk diri mereka sendiri, dan Allah akan balas dengan apa? Dengan kebaikan yang banyak. Beliau mengatakan,
Pengetahuan ini memicu terjadinya penghambaan terhadap asma-asma Allah, maksudnya nama-nama Allah yang tidak bisa diraih tanpa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga ia mengetahui keterkaitan makhluk, perintah, balasan, janji, dan ancaman dengan sifat-sifat dan asma-asmanya. Semua itu menuntut asma, sifat, dan pengaruhnya dalam realita. Setiap asma dan sifat menyebabkan pengaruh dan akibat yang beruntung kepadanya. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Boleh nggak kita bilang nama Allah Maha Pengasih? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kita tidak boleh mengatakan nama Allah itu Maha Pengasih. Kita hanya boleh mengatakan Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Karena Allah tidak ada namanya Maha Pengasih. Allah namanya Ar-Rahman. Maha Pengasih itu hanya terjemahan dari Ar-Rahman. Untuk memberikan apa? Pendekatan mana, maka kita menerjemahkan. Tapi Allah tidak boleh dinamakan dengan Maha Pengasih. Allah dinamakan dengan Ar-Rahman. Sifat dari Ar-Rahman adalah apa? Rahmah. Sifat dari Ar-Rahman adalah Rahmah. Nah, kita ambil satu nama ini dan satu sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakanlah menamakan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayang seluruh makhluk di atas permukaan bumi ini. Yang kafir, yang mukmin, yang beriman dan lain sebagainya, Allah akan sayang sama mereka. Maka di antara kasih Allah kepada makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka rezeki selebar-lebarnya. Yang kafir juga punya porsinya, yang muslim juga punya porsi. Allah buka. Allah buka. Tapi kalau Ar-Rahim khusus orang yang beriman, khusus orang yang beriman. Nah, di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 100 rahmat. Di antara sifat Allah adalah rahmat. Allah punya 100 rahmat. Kalau kita melihat nama Allah Ar-Rahman dan sifat Allah Rahman, Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat saja Allah letakkan di permukaan bumi. Apa kata Nabi? Innalillahi mi'atu rahmat. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Yang diletakkan di permukaan bumi hanya satu rahmat. Satu rahmat inilah berkasih sayang seluruh manusia. Sampai-sampai seekor kuda tidak menginjak anaknya. Rahmatanlah. Karena sayang kepada anaknya. Karena hanya satu rahmat. Kita bisa bayangkan. Coba kita baik-baik. Kalau satu rahmat saja manusia di permukaan bumi sudah berkasih sayang, lalu bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah janjikan di surga nanti Allah kasih? Makanya wajar dengan 99 itu nggak tanggung-tanggung Allah kasih. Bejananya dari emas, dipan-dipannya dari ini, minyak tanah-tanahnya dari apa? Rumputnya dari jafaran, minyak wanginya dari dan lain sebagainya. Itu Allah royalnya luar biasa. Batu bata mereka terbuat dari emas dan lapisan apa? Perak. Luar biasa. Makanan-makanan mereka, dipan-dipan mereka, tempat-tempat tidur mereka, kemudian lagi apa? Gelas-gelas mereka, semua itu dari emas. Pohon-pohon itu dekat kepada mereka. Kapan mereka mau ngambil yang ngambil? Mereka berbaring di atas, di bawah ranjang mereka mengambil sungai. Itu lebih dari 99 rahmat di surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Kita bisa bayangkan satu rahmat saja kita sudah berkasih sayang. Lalu bagaimana dengan 99 rahmat? Di mana Allah kasih nanti? Di surga. Di surga. Sehingga dengan melihat hal ini, ketika dia mengetahui hal tersebut, penghambaan akan muncul. Penghambaan kepada Allah itu akan muncul. Sehingga apa? Sehingga dia malu kepada Allah kalau dia bermaksiat. Dia malu kepada Allah kalau hari ini dia baca Al-Quran. Dia malu kepada Allah kalau hari ini dia apa? Dia tidak salat malam. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak memperhatikan tetangganya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak memperhatikan orang miskin. Di antara doa Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku mampu melakukan kebaikan dan meminta kepadamu untuk mampu meninggalkan kemungkaran. Dan ya Allah, aku meminta kepadamu untuk mencintai orang-orang miskin. Ini antara doa Nabi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang beliau mengatakan, Abu Hudi bin Du'afaikum. Tunjuki kepadaku mana orang-orang lemah di antara kalian. Innakum turjakuna tumsuhuli bin Du'afaikum. Karena sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Ada orang lemah di antara kalian. Allah tolong kalian. Allah tolong kalian. Karena beliau mengatakan, penyaksian terhadap asma-asma ini bisa dilihat oleh orang yang taubat dari atas tangan yang indah melalui pengetahuan rahasia-rahasia takdir dan hikmah yang sudah diungkapkan dengan kata-kata. Di antara rahasia-rahasia taubat adalah kita akan bahas rahasia taubat yang pertama. Mengetahui kemuliaan Allah dalam ketetapannya bahwa Allah maha mulia memutuskan sesuatu sesuai kehendaknya dan dengan kemuliaan yang sempurna dia memberi keputusan dan ketetapan kepada hamba dengan membalikkan hatinya dan memalingkan keinginan sesuai dengan kehendaknya. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan berikan kita kesadaran. Makanya taufik itu datang semata-mata dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu taufik datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui kebaikan Allah yang telah menutupinya saat melakukan maksiat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan maksiat kita, atau kalau seandainya satu dosa itu menimbulkan bau,
Dosa yang kita lakukan menimbulkan bau. Tentunya antara satu dengan manusia tidak akan saling menyapa. Dan mereka tidak akan kumpul-kumpul seperti. Kenapa? Karena yang paling banyak dosanya dia akan paling bau. Betul atau tidak? Tapi karena saya Allah semakin banyak pun sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, Allah tutup rapat-rapat agar sampai tetangganya tahu, jangan sampai temannya tahu, jangan sampai teman dulunya tahu. Allah tutup rapat-rapat itu apa? Dosa kita. Makanya Bapak Ibu para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya dosa itu menimbulkan bau, maka tentunya kita tidak akan saling duduk seperti ini. Setiap satu dosa bau badan kita. Makin tambah lagi dosa, makin bau badan kita. Jadi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi itu semuanya. Akhirnya apa? Enggak ada yang tahu. Karena Allah telah tutupi kesalahan-kesalahan kita. Maka sebelum Allah angkat, Allah buka dan Allah singkap, hendaklah kita taubat kepadanya. Jika dia berkehendak, tentu dia akan mengeksposnya di depan makhluknya. Ini termasuk kebaikannya yang sempurna dan termasuk asma-asmanya al-bir, yaitu maha baik. Kebaikan yang datang dari Rabb yang muncul dari kekayaannya atau kekayaannya yang sempurna dan kebutuhan hamba kepadanya. Oleh karena itu, ia sibuk memandang anugerah ini, juga kebaikan dan kedermawanannya, lalu ia melalaikan kesalahan dan selalu bersama Allah. Baginya semua itu lebih bermanfaat daripada sibuk dengan kejahatan dan menyaksikan maksiat yang dihina. Karena menyebutkan diri dengan Allah dan melalaikan yang lain ialah tuntutan paling tinggi dan tujuan paling mulia. Hal ini tidak penyebab lalai pada kesalahan secara mutlak. Maka dalam kondisi seperti ini, jika ia lupa pada kesalahan, hendaklah ia segera kembali melihat kesalahan dan mengingat kejahatannya. Karena dalam setiap waktu dan tingkatan terdapat penghambaan yang sesuai dengannya. Kita ingat bahwa Allah itu maha baik. Dan di antara kebaikan Allah kepada kita, Allah tutupi semua aib-aib kita. Dan masing-masing kita punya aib. Saya punya aib yang banyak. Dan masing-masing kita punya aib. Dan aib-aib kita ini teman kita nggak tahu. Teman kita tidak tahu. Dan Allah maha tahu. Walaupun Allah maha tahu, Allah sembunyikan aib kita. Allah tutupi aib kita sehingga nggak ada yang tahu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, tentunya kita akan menjadi apa? Bangkai yang berjalan. Yang berapa? Yang berjalan. Makanya Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Yang ketiga, ini agak panjang pembahasannya, tapi nggak mungkin kita habiskan. Kalau kita habiskan, besok kita akan masuk kepada ma'ruf nahi mungkar. Jadi kayaknya udah 1 jam Pak ya? Udah 1 jam ya? Insya Allah nanti kita udah habis waktunya Johan. 11 menit lagi. Ya. Kita lanjutkan dikit ya. Boleh ya? Yang kedua. Apa? Yang ketiga. Yang ketiga, menyaksikan kelembutan Allah yang menangguhkan siksa bagi pelaku dosa. Jika dia berkehendak, tentu dia akan menyerahkan siksa. Tetapi dia adalah zat yang maha lemah lembut, yang menangguhkan siksaan. Hal ini menyebabkan hamba mengetahui Rabbnya dengan namanya Al-Halim dan menyaksikan sifat-sifat Al-Hilmu. Di antara nama Allah adalah Al-Halim, maha lembut. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya Allah itu seperti manusia, begitu berbuat kesalahan dipukul. Kalau manusia lain berbuat kesalahan dipukul. Kalau Allah seperti manusia, gak punya sifat Al-Halim, gak punya sifat lemah lembut. Ketika hambanya bermaksiat, langsung Allah siksa. Tentunya kita semuanya akan apa? Akan penuh dengan penyakit. Ketika begitu nengok film yang tidak senonoh, langsung dibuat buta matanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gimana? Ketika Allah larang jangan merokok, kemudian merokok, karena Allah jadikan apa? Tangannya jadi lumpuh. Kenapa? Karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya jadi lumpuh. Atau dia apa? Berjalan melakukan maksiat, kemudian kakinya Allah lumpuhkan. Kalau seandainya Allah seperti Allah tidak punya nama Al-Halim, tentunya manusia akan binasa. Manusia akan binasa, tapi dia adalah Allah Maha Halim. Allah menentukan namanya, kamu bermaksiat, masih ada kesempatan bertobat, taubatlah hambaku. Kamu bermaksiat lagi, masih ada kesempatan taubat untukmu, taubatlah wahai hambaku. Dan mau bermaksiat lagi, masih ada kesempatan taubat lagi bagi kamu. Itu kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam taghrubi asy-syamsu min maghribiha. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Allah kasih kita kesempatan. Bayangkan karena Allah seperti manusia. Tentunya kita semuanya akan dirasa. Tapi karena Allah Ma'al Halim, maka sifatnya adalah hilmu. Ketika Allah memiliki nama Maha Lembut, maka sifatnya adalah kelembutan. Dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah tegur kita itu dengan sesuatu. Ada orang bermaksiat, Allah tegur dia dengan cara yang lebih halus. Pelaku maksiat kadang-kadang ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang halus. Contoh, begitu selesai maksiat dia pulang, dia tabrak lubang dan dia jatuh. Yang luka tangannya.
Ini baru selesai maksiat ini. Kemudian itu peringatan sebenarnya. Kalau kita mendeteksi itu sebenarnya peringatan. Agar kita sadar, kamu tadi melakukan dosa. Kasih peringatan, kau sadarlah. Tapi kadang-kadang manusia nggak sadar. Maka ketika Allah jadikan lagi makin besar kesalahannya, dan dikasih tanda yang lebih besar lagi. Tanda yang lebih besar lagi. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Alim. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan cara yang halus. Kadang-kadang Allah tegur kita dengan cara ketika ayah itu bermaksiat, ketika seorang suami bermaksiat, Allah buat istrinya sakit. Itu teguran dari Allah. Ketika seorang ayah bermaksiat, Allah buat anaknya sakit. Anaknya jatuh. Tiba-tiba anaknya apa? Jatuh. Tiba-tiba anaknya pecah kepalanya. Kenapa? Karena ayahnya setiap hari main game aja. Ditegur ayahnya lewat siapa? Anaknya. Secara Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggalkan maksiat. Makanya ibu-ibu, kalau seandainya ibu bermaksiat kemudian ada anak-anak yang durhaka sama ibu-ibu, ingat itu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada ibu-ibu. Demikian juga bapak-bapak. Kalau ternyata kita pelaku maksiat dan Allah kasih peringatan kepada dengan cara yang lain, ingat itu teguran Allah Subhanahu wa taala. Itu teguran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat Allah Maha Halim, Allah Maha Lembut, dan di antara sifat Allah Al-Hilmu, Al-Halim adalah Al-Hilmu, kelembutan. Allah itu lembut. Dan Allah ketika menegur dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Yang keempat, mengetahui kemurahan Rabb-Nya yang menerima alasan ketika mohon ampunan kepadanya dengan taubat dan tanpa menentang takdir. Karena itu sebuah perlawanan dan perdebatan. Dia menerima alasannya lalu membuatnya sibuk berpikir kepadanya, bersyukur kepadanya cinta lain yang sebelumnya tidak ia peroleh. Karena cintamu kepada zat yang bersyukur kepadamu atas kebaikanmu dan memberi alasan kepadamu karenanya, lalu dia mengampunimu atas kejelekanmu dan tidak menyiksamu karenanya, ia disebabkan oleh cintamu dalam mensyukuri nikmatnya semata. Kita telah membuktikan semua itu karena penghambaan dengan taubat setelah berbuat dosa ialah sebuah jenis, dan ini adalah jenis yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, kita mengetahui betapa luasnya